Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita pada hari ini. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi barisan bilangan real, definisi barisan konvergen, dan beberapa teorema-teorema dan beberapa terkait contoh-contoh terkait barisan-barisan konvergen. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materinya ke teorema-teorema limit barisan. Kita mulai dulu dari barisan terbatas, aljabar barisan, teorema-teorema limit, ada termasuk teorema Apit, dan ada beberapa contoh yang akan kita berikan terkait penggunaan teorema-teorema tersebut. Oke, kita mulai dulu dari definisi barisan terbatas. Jadi, barisan Xn subset R itu dikatakan terbatas apabila di sini kita punya apabila terdapat M-nya besar 0 atau bilangan positif M, sehingga untuk setiap bilangan asli N berlaku ya mutlak Xn itu lebih kecil atau sama dengan M ya. Kita kan sebelumnya sudah belajar tentang istilah terbatas ya di sistem bilangan real. Terbatas itu berarti punya batas atas atau terbatas ke atas dan terbatas ke bawah. Sama di sini juga barisan Xn dikatakan terbatas ke atas. Terbatas itu kalau memenuhi ini kan sebenarnya dipalin dengan minus M lebih kecil atau sama dengan Xn lebih kecil atau sama dengan M. Arti Xn-nya ini ya terbatas ke atas oleh M dan terbatas ke bawah oleh minus M. Oke, sehingga kita bisa mengatakan ya Xn ini atau barisan Xn ini dikatakan terbatas. Jadi kan sebenarnya barisan ini kan sebenarnya himpunan juga ya. Himpunan yang berisi bilangan-bilangan real. Cuma himpunannya ini punya aturan tersendiri. Oke, sekarang kita lihat dulu beberapa contoh barisan terbatas. Jadi sini saya kasih contohnya. Oke. Yang pertama itu ya Anda bisa ingat kembali barisan X sama dengan Xn. Oke, dengan Xn-nya itu sama dengan 1/n untuk setiap ya n bilangan asli. Oke. Kira-kira ini barisan Xn ini yang minggu lalu kita sudah tunjukkan bahwa barisan ini konvergen ke 0 terbatas atau tidak. Ya, Anda bisa cek kembali kan kalau barisan Xn ini kan isinya adalah 1, oke, 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya ya. Oke. Kira-kira kita bisa menemukan bilangan positif M sehingga ya mutlak dari Xn ini untuk setiap n elemen n itu lebih kecil dari M. Ya, ya mudah kita lihat bahwa Anda bisa memilih M-nya itu ya kalau Anda pilih di sini M-nya itu sama dengan 1 ya, satunya kan bilangan positif toh. Satunya kan bilangan besar 0 kan. Nah, sehingga Anda peroleh ya, mutlak dari Xn ini ya selalu lebih kecil daripada 1 untuk setiap n elemen n ya. Oke, di sini pakai tanda sama dengan.
Jadi kita bisa mengatakan bahwa barisan xn dengan xn-nya sama dengan 1/n itu adalah barisan yang terbatas. Karena kita bisa menemukan m sama dengan 1, sehingga ya, berlaku ini mutlak xn lebih kecil atau sama dengan 1 untuk setiap n elemen n. Anda kan bisa cek sendiri kan 1 kecil sama dengan 1, 1/2 kecil sama dengan 1, 1/3 kecil 1, dan seterusnya. Ini kan semakin lama semakin mendekati ke 0 ya. Kemarin konvergennya berarti Anda mungkin ada n setelah yang di belakang-belakang sini yang lebih kecil atau lebih besar daripada 1. Oke, contoh berikutnya. Jadi ini adalah contoh barisan barisan apa? Barisan yang terbatas. Nah, sekarang berikutnya kita mau lihat contoh barisan yang tidak terbatas. Oke, sebelumnya kita mau tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan barisan terbatas. Kalau barisan tidak terbatas maksud saya. Kalau barisan terbatas kan definisinya seperti ini. Jadi kalau barisan tidak terbatas berarti ya definisinya adalah kita negasikan saja yang tadi. Barisan X sama dengan xn ini subset R ini dikatakan ini tidak terbatas, ya itu apabila untuk setiap apa tadi m besar 0. Oke ya, ini kan negasinya tadi kan untuk terdapat m besar 0, berarti kita negasikan berarti untuk setiap m besar 0. Sini untuk setiap n elemen terdapat ya, di sini tulis terdapat ya n bilangan asli. Oke, sehingga mutlak xn-nya ini ya lebih besar dari n. Jadi itu definisi barisan yang tidak terbatas. Oke, contohnya misalnya ya, Anda punya barisan x sama dengan xn dengan xn-nya itu sama dengan n untuk setiap n elemen. Oke, n. Ya, secara intuitif kan jelas ya bahwa barisan ini tidak terbatas karena Anda kan tidak bisa menemukan bilangan m yang lebih besar daripada 0 sehingga mutlak xn ini kecil dari m. Ya, karena Anda kan tahu bahwa xn ini kan 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Oke. Jadi setiap Anda memilih satu bilangan anggotanya n ya setiap Anda memilih suatu bilangan m yang besar 0 ya pasti ada anggota dari barisan ini, barisan xxn ini yang lebih besar daripada m yang Anda pilih. Jadi misalnya kalau Anda mengatakan memilih m-nya sama dengan 10, ya saya punya anggota xn yang lebih besar daripada 10. Ya, misalnya 11. Nah, kalau Anda memilih m-nya yang lebih besar lagi misalnya 1 juta, ya saya bisa punya anggota xn yang lebih besar daripada 1 juta, yaitu 1.000.001. Jadi secara intuitif ini kita bisa menduga bahwa barisan xn ini dengan xn yang sama dengan n ini ya tidak terbatas. Oke, kita buktikan. Misalnya kita buktikan ya. Jadi ini barisan x ini tidak terbatas. Oke, tidak terbatas. Oke, tidak terbatas. Jadi contoh buktinya ya.
kita ikuti definisi apa ini? Definisi tidak terbatas, berarti untuk setiap M besar 0 ya Anda ambil sebarang M besar 0. Toh ya, kalau begitu, kalau Anda ambil M besar 0 ya saya bisa memilih ya, N-nya ini ya sama dengan ya, M-nya ini bilangan bulat terbesar ya. Saya bisa pilih ini M ditambah 1 misalnya kan. Berarti kan jelas bahwa ya, M tambah 1 ini kan nanti lebih besar daripada N. Diperoleh apa ini mutlak Xn itu sama dengan Xn nya kan sama dengan N ya. Oke, sama dengan N. Oke, sama dengan N nya itu ya, karena N nya bilangan asli ya, berarti nilai mutlaknya boleh langsung hilang. Sama dengan N ini bilangan bulat terbesar daripada ini M tambah 1 ya. Nah, M tambah 1 ini ya jelas lebih besar daripada setiap M yang Anda pilih. Jadi kita bisa menyimpulkan barisan X nya ini sama dengan Xn ini tidak terbatas ya. Jadi barisan X sama dengan Xn ini adalah contoh barisan yang tidak terbatas. Jadi kalau Anda misalnya Anda mengatakan ya sebarang M besar 0, Anda ambil 1 juta, 1 juta, atau 1 juta, 5 ya, saya bisa punya 1 juta, 5 tambah 1 berarti 1 juta, 2 1 juta 1,5 itu bilang bulat terbesarnya adalah 1 juta ya. Sehingga berlaku ini. Cocok ya ini N-nya. Anda bisa cek kembali. Kalau misalnya N-nya, kalau M-nya saya pilih misalnya 10 ya. Terus saya pilih 10,5 lah ya, biar ada koma-komanya. Berarti N yang harus saya pilih itu adalah 10,5 ya, tambah 1 berarti ini adalah 11,5 ya. Bilangan bulat terbesarnya adalah 11. Oke, betul ya. 11 ini lebih besar daripada 11 lebih besar daripada itu 10,5. Oke, saya kira ini jelas ya. Oke, contoh lain misalnya ya. Anda bisa selidiki barisan Xn. Ya, ini tidak buat ya. Barisan misalnya barisan Yn dengan Yn-nya ini sama dengan min 1 pangkat N. Anda bisa cek ini apakah ini barisan terbatas atau tidak. Ya, ini kan barisannya adalah ya, isinya cuma 2 bilangan, min 1, 1, min 1, 1 dan seterusnya. Jadi ini barisannya harusnya tidak, barisannya adalah barisan terbatas. Ya, karena Anda bisa memilih M-nya sama dengan 1. Ya, karena Anda pilih M-nya sama dengan 1, mutlak N itu selalu lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi barisan yang ini, barisan Yn-nya sama dengan min 1 pangkat N adalah contoh barisan yang terbatas.
Sekarang kita mau lihat apa hubungan barisan terbatas dengan barisan konvergen. Oke, kemarin kalau kita lihat di contoh pertama ini, kalau kemarin kan kita sudah tahu bahwa barisan ini, barisan xn sama dengan super n-nya ini konvergen ke 0 ya. Oke. Berarti kalau kita bisa lihat ini konvergen, berarti dia juga terbatas. Tetapi kalau ini xn ini kan tidak terbatas ya. Xn ini kita punya, ini adalah contoh barisan yang tidak konvergen. Berarti kita bisa simpulkan juga di sini tidak terbatas. Tapi ini ada barisan yn, ini barisan yn ini tidak konvergen. Jadi ini barisan min 1 pangkat n ini sebenarnya tidak konvergen ya. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, tapi dia terbatas. Jadi dari 3 contoh ini kira-kira kita bisa menyimpulkan atau menduga terlebih dahulu kalau barisan xn-nya itu konvergen ya. Dari contoh ini yang kita punya tadi konvergen, maka terbatas. Tetapi kalau tidak konvergen, ini ya belum tentu terbatas, bisa tidak terbatas. Nah, tetapi di sini juga ada contoh kalau terbatas belum tentu konvergen. Jadi yang pasti-pasti itu adalah ini teorema 1. Kalau barisan xn subset R-nya konvergen, maka barisan xn tersebut itu terbatas. Oke, sekarang kita coba buktikan dulu teorema ini. Jadi ya contohnya ini sudah ada tadi ya, yang pertama ini barisan xn. Barisan xn itu kan sama dengan xn-nya sama dengan super n. Ya, itu kan konvergen ke 0 ya, juga terbatas. Sekarang kita lihat dulu. Kita diketahui ya. Ini diketahui barisan xn ini konvergen. Katakanlah konvergen ke x. Ini untuk n yang menuju hingga. Nah, berarti kalau xn konvergen ke x, itu berarti untuk setiap epsilon besar 0 ya, terdapat k bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar daripada k ya berlaku itu mutlak xn dikurang x kecil dari epsilon. Nah, sekarang kan berlaku untuk setiap epsilon besar 0 ya, saya bisa pilih untuk epsilon sama dengan 1 ya. Saya bisa untuk epsilon sama dengan 1, berarti ya ini pasti terdapatlah k bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar sama dengan k itu berlaku ini mutlak x n dikurang x kecil dari 1 ya, karena epsilonnya sama dengan 1. Oke, dengan menggunakan sifat ketaksamaan segitiga, Anda akan peroleh, nah, di sini nanti diperoleh, ya, saya tulis di sini mutlak xn itu sama dengan mutlak xn dikurang x ditambah x. Ini menggunakan ketaksamaan segitiga, Anda punya xn dikurang x ditambah mutlak x. Ini xn dikurang x itu kecil 1 ditambah mutlak x. Oke, sekarang berarti ini xn ini sudah terbatas dengan batas atasnya itu, atau dengan nilai m yang itu adalah sini 1 ditambah mutlak x. Tetapi ya mutlak xn yang lebih kecil dari 1 ditambah mutlak x ini
hanya berlaku untuk N yang lebih besar atau sama dengan K. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk N yang lebih besar dari K? Kita kan maunya semua N bilangan asli mutlak Xn-nya itu lebih kecil dari suatu bilangan M positif. Nah, sementara di sini kita baru punya Xn-nya ini kecil dari ini, M-nya ini 1 tambah X mutlak X itu hanya untuk N yang lebih besar dari K. Nah, sekarang kita buat ya, makanya kita bisa buat pilih M-nya itu sama dengan ya bisa maksimum atau supremum dari ya nilai mutlaknya ini X1 ya. Karena M-nya ini kan harus bilangan besar 0, berarti harus positif, berarti kita harus kita mutlakkan. Karena X1 ini kan bisa positif bisa negatif, kita tidak tahu. Ini juga X2 mutlak X2 ini dan seterusnya sampai dengan mutlak ini, sampai dengan mutlak X K kurang 1. Nah, nanti di sini yang untuk N yang besar sama dengan K ya kita pakai ini saja 1 X 1 X. Ya, akibatnya ya untuk setiap N bilangan asli ya berlaku mutlak Xn ini pasti lebih kecil atau sama dengan M. Jadi kita bisa simpulkan barisan Xn ini adalah barisan terbatas ya, terbatas karena Anda bisa menemukan M-nya yang ini yang lebih besar 0 maksimum dari bilangan-bilangan ini sehingga berlaku ini toh. Saya kira jelas buktinya. Nah, sekarang kita Oke, jadi dari sini kita tahu bahwa barisan Xn itu kalau terkonvergen pasti terbatas, tetapi belum tentu sebaliknya. Kalau terbatas belum tentu konvergen ya. Jadi kalau terbatas belum tentu konvergen. Contohnya yang tadi adalah barisan ya, ini barisan yang tadi Y sama dengan YN dengan YN-nya ini sama dengan min 1 pangkat N. Ini adalah contoh barisan yang terbatas, tetapi dia tidak konvergen. Seperti itu ya. Nah, kalau akibatnya ini ya, yang akibat langsungnya dari sini ya kalau tidak terbatas berarti tidak konvergen. Jadi akibat dari teorema tadi, jika Xn-nya ini tidak terbatas, oke, maka Xn-nya ini ya tidak konvergen. Ya, jadi contohnya yang tadi itu, contohnya kan Anda punya tadi barisan ya X sama dengan Xn sama dengan ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini adalah contoh barisan yang tidak terbatas. Tadi kan Anda sudah tunjukkan ya. Ini tidak terbatas. Oke. Karena tidak terbatas berakibat tidak konvergen. Gitu. Jadi seperti itu ya. Sekira ini jelas. Selanjutnya kita pindah ke ini aljabar barisan. Nah, aljabar barisan kita definisikan dulu operasi-operasi aljabar barisan. Yang pertama, kalau misalnya diketahui barisan bilangan real X sama dengan Xn,
Y sama dengan YN, Z sama dengan ZN, dan alpha sama alpha bilangan real. Ya, kita definisikan yang pertama perkalian skalar. Alpha X itu sama dengan alpha dikali XN, sama dengan alpha XN. Jadi misalnya ya, yang kedua X tambah Y. Jadi kita definisikan seperti ini. Barisan XN ditambah barisan YN itu sama dengan suatu barisan baru ya, dengan menjumlahkan XN tambah YN. Terus perkaliannya X kali Y sama dengan barisan XN dikali barisan YN sama dengan suatu barisan baru XN dikali YN. Terus kalau XN nya tidak sama dengan 0 untuk setiap N elemen N, maka 1/X itu sama dengan 1 dibagi 1/Xn sama dengan 1/Xn. Seperti itu ya. Ini sifat distributif yang kelima. Anda bisa penurunan dari yang di atas saja, Anda bisa lihat. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Misalnya kita punya barisan. Ini yang pertama, barisan X sama dengan N kuadrat per N tambah 1, dan barisan Y sama dengan N tambah 1 per N. Ini kan Anda punya barisan ini, kalau Anda jabarkan ini kan nanti isinya adalah kalau N-nya 1 berarti 1/2 ya. Oke, kalau N-nya 2 berarti 4/3. Kalau N-nya 3 berarti 9/4 dan seterusnya. Oke, sementara ini barisannya adalah kalau N-nya 1 ini 2/1, 2. Kalau N-nya 2 berarti 3/2, terus 4/3 dan seterusnya. Sehingga kalau kita punya barisan X kurang 2Y, berarti ini adalah barisan yang ini 1/2, 4/3 ditambah N kuadrat per N tambah 1 dan seterusnya. Ini dikurang 2 kali barisan ini 2, 3/2 dan seterusnya. Sini N tambah 1 per N. Nah, sehingga di sini Anda punya nanti ya 1/2, 4/3 ya, ini N kuadrat per N tambah 1, ini dan seterusnya dulu, dan seterusnya dikurang. Nah, ini digunakan sifat yang tadi, berarti kita bisa punya barisan baru menjadi 2 kali 2, 4 ya. 4, 2 kali 3/2 ini 3. Oke, ini dan seterusnya saya kalikan lagi di sini menjadi 2N tambah 2 per N dan seterusnya. Oke, sehingga kita punya barisan barunya adalah, karena tinggal ini 1/2 dikurang 4, berarti 1/2 dikurang 4 itu hasilnya adalah berapa? Minus 7/2 ya. Oke, koma 4/3 dikurang 3 berarti berapa itu? Minus 5/3. Oke, ini dan seterusnya sampai dengan di sini Anda nanti punya N kuadrat per N tambah 1 dikurang 2N tambah 2 per N ya. Ini Anda bisa sederhanakan. Oke, ini dan seterusnya. Jadi kalau Anda punya barisan X ini seperti ini, N kuadrat per N tambah 1, barisan Y ini adalah N tambah 1 per N ya. Kita bisa punya barisan baru X kurang 2Y. X kurang 2Y itu sama dengan ini barisannya, minus 7/2, minus 5/3 dan seterusnya sampai ini dan seterusnya lagi. Seperti itu. Oke, contoh berikutnya X kali Y ya. Kalau X kali Y ya, Anda langsung saja tadi sini. Ini kan tadi berapa di sini? 1/2 dengan 2 ya.
Ini kita langsung saja, ini kan tadi seperdua, terus 4/3, terus 9/4 ya, dan seterusnya. Ini 2, 3/2, 4/3, dan seterusnya. Sehingga kalau kita kalikan, Anda kali 1/2 dikali 2, 1. Terus 4/3 kali 3/2 itu berapa? 2 ya. Oke, ini 9/4 bagi 9/4 bagi 4/3 kan 3 ya. Oke, ini dan seterusnya sampai n kuadrat per n tambah 1 kali n tambah 1 per n, dan seterusnya. Ini jadi ini adalah n. Jadi ini adalah barisan baru yang isinya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai n dan seterusnya. Seperti itu. Oke, sekira jelas ya, ini operasi aljabar untuk barisan bilangan real. Oke, selanjutnya ini ada 2/y, Anda bisa coba hitung sendiri. Berarti ya seperti tadi, Anda langsung 2 dibagi, misalnya ya 2 dibagi 2, terus 2 dibagi 3/2, 2 dibagi, dan seterusnya. Sehingga Anda nanti punya barisan ini 2/y ini sebenarnya adalah 2 bagi dengan ini n tambah 1 per n. Ini sama dengan 2n per n tambah 1. Sehingga Anda punya ya 1, kalau n-nya 2, ya 2 kali 2 4, 4/3, n-nya 3, 6/4, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk di teorema ini. Di teorema 2, kalau kita misalnya diberikan barisan xn yang konvergen ke x, barisan yn konvergen ke y, dan skalar alfa, maka kita akan punya ini barisan alfa xn itu konvergen ke alfa x, barisan xn ditambah yn itu konvergen ke x tambah y, terus barisan xn kali yn itu konvergen ke xy, dan barisan 1/xn konvergen ke 1/x untuk x-nya yang tidak 0 ya. Seperti itu. Jadi kita coba buktikan dulu yang oke, saya tidak buktikan ini ya. Saya kira ini mudah, ini juga mudah. Saya buktikan yang ini. Ini mengikut saja dengan yang di atas. Jadi saya buktikan ini. Jadi kita mau menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon besar 0, ya, kita bisa menemukan bilangan asli K, sehingga kalau n untuk setiap n yang besar K berlaku itu ini ya, mutlak xn kali yn kurang x kali y itu kecil dari epsilon. Jadi kita mau dulu coba apa ini ya. Jadi kita langsung saja di sini. Kita mau kan x-nya ini xn, yn ya kurang xy ya. Kita apa dulu ini, kita analisis pendahuluan dulu supaya bisa kita lihat gambaran bagaimana nanti pada saat menulis bukti formalnya. Oke, kita punya itu, ini kan sama dengan ini xn yn kurang xny tambah xny kurang xy. Ini nanti menggunakan kesamaan segitiga. Anda punya ini satu, ini satu ya. Jadi Anda punya xn nya saya langsung keluarkan. Ini yn kurang y. Oke, tambah
Y-nya boleh keluar, xn kurang x. Oke, seperti itu. Kita tahu ya bahwa xn ini kan konvergen ke x, berarti ini xn terbatas. Berarti nanti kita bisa tulis ini M1 dari ini ya, xn kurang y, xn kurang apa ini, yn kurang y, tambah ini mutlak y-nya boleh keluar, ini xn kurang x ya. Oke, berarti sini ada M1, ada mutlak y ya. Nanti kita bisa pilih M-nya itu ya suprimum dari M1 dengan itu. Berarti kita sudah bisa menuliskan bukti formalnya seperti ini. Oke, kita mengatakan dulu diketahui ya. Ketahui barisan xn ini konvergen ke x. Oke, ini berarti xn-nya ini terbatas. Yaitu kalau terbatas kan terdapat m besar 0 sehingga untuk setiap untuk setiap n bilangan asli itu berlaku mutlak xn kurang m, mutlak xn kurang sama dengan m. Ini m1 tadi ya. Oke, selanjutnya kita ambil sebarang epsilon besar 0. Karena xn ini konvergen ke x, berarti ya, saya bisa mengatakan terdapat ke satu elemen n, sehingga ya, untuk setiap n yang lebih besar daripada K1 itu berlaku mutlak apa ini, xn dikurang x kecil daripada epsilon. Ini juga karena barisan yn ini konvergen ke y, maka terdapat ya, nanti kalimatnya Anda perbaiki ya, ini karena space-nya agak terbatas jadi saya ringkas-ringkas saja. K2 elemen n, sehingga ya ini untuk setiap n yang lebih besar daripada K2 ini berlaku ini yn kurang y kecil dari epsilon. Nah, sekarang Anda pilih ini maksimum dari, pilih ya, ini kita kasih tulis ini, pilih K sama dengan maksimum dari ini K1, K2 ya. Berarti untuk n yang besar daripada K Anda peroleh ya, ini mutlak xn yn kurang xy itu sama dengan mutlak xny kurang xny tambah xny kurang xy. Ini lebih kecil daripada xn kali yn kurang y ya, saya langsung ya seperti langkah tadi, tambah mutlak y ini xn kurang x. Oke. Sehingga nanti di sini Anda punya mutlak xn kecil yn ya. Nah, mutlak xn itu kan kecil m1. Nah, berarti saya bisa tambah juga di sini
pilih K sama dengan maksimum K1, K2. Saya bisa pilih M di sini. Oke, maksimum dari ini M1, mutlak Y, ya. Sehingga untuk N yang lebih besar daripada K, Anda nanti peroleh di sini. Ya, ini kan sama dengan mutlak Xn kali mutlak Yn kurang Y tambah mutlak Y kali mutlak Xn kurang X. Nah, ini mutlak Xn ini kan kecil dari M1. Ya, M1 itu ya kita pilih maksimumnya nanti. Nah, karena kecil dari M1 berarti saya bisa lebih kecil daripada atau sama dengan M, karena M itu kan maksimum dari M1, Y. Sementara Yn kurang Y ini kalau N-nya lebih besar daripada K, dia lebih kecil daripada epsilon. Berarti ini lebih kecil daripada epsilon. Ini ditambah mutlak Y ini ya pasti lebih kecil atau sama dengan M. Karena M itu kan maksimum dari M1, ini mutlak Y. Sementara Xn kurang X ini kalau N-nya lebih besar daripada K, berarti kecil juga epsilon. Oke. Nah, ini saya bisa ganti ya supaya nanti saya akhirnya bisa dapat epsilon. Ya, ini saya bisa tulis epsilon per 2M karena berarti epsilon per 2M. Berarti harusnya di sini M-nya ini saya harusnya tulis di atas sini ya. Oke, ini Anda pindahkan ke sini. Oke. Jadi M-nya itu Anda definisikan di atas dulu situ, maksimum dari M1 ini dan mutlak Y-nya itu kan sudah diketahui dari awal ya bahwa Y itu adalah titik limit dari barisan Yn. Sehingga ini bisa saya tulis ya, kita kembali ke sini M2M, di sini M2M sama dengan epsilon per 2 tambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Dan Anda bisa simpulkan ya barisan Xn Yn ini konvergen ke X kali Y. Oke, seperti itu. Oke, sekarang kita gunakan teorema tersebut untuk menghitung limit dari barisan-barisan yang diberikan. Oke, kita lihat dulu contoh ini. Yang pertama, hitunglah limit n menuju tak hingga dari 3n 3n tambah 2 per n ya. Berarti ini kan barisannya ya. Kita bisa tulis dulu ini barisan 3n per 2 per n. Oke, ini Anda bisa sederhanakan menjadi 3 ditambah 2 per n. Oke. Jadi ini sebenarnya adalah penjumlahan dua buah barisan. Jadi ini adalah Anda punya barisan yang pertama adalah barisan X, yaitu barisan Xn dengan Xn-nya itu sama dengan 3. Oke, berarti ini Anda sudah tahu bahwa ini konvergen ketiga ya, barisan konstan. Terus barisan yang kedua itu adalah barisan Y sama dengan ini.
YN. Oke. Sementara barisan YN dengan ini 2, YN-nya ini adalah 2 per N. Jadi barisan YN sendiri ini adalah dibagi lagi menjadi 2 barisan. Ini ada barisan konstan. Ini barisan YN ya. Jadi ini adalah perkalian dari barisan 2 dikali 1 per N. Jadi ini adalah barisan 2. Nulisnya gimana ya? Ini adalah perkalian 2 barisan kan, 2 dikali barisan dengan barisan 1 per N. Nah, ini barisannya ini konvergen ke 2, sementara ini konvergennya ke 0. Nah, dari sini barisan YN ini Anda tahu bahwa ini konvergen ke 2 dikali 0 ya. Sama dengan 0. Akibatnya barisan ini yang di atas 3N per 2 per N ini konvergennya ke 3 ditambah 0. Ini sama dengan 3. Berarti ini sama dengan 3 jawabannya. Seperti itu. Jadi ini ada saya ulangi. Jadi barisan 3N tambah 2 per N itu kan sama dengan 3 ditambah 2 per N ya. Nah ini pada dasarnya ini kan penjumlahan 2 buah barisan. Barisan pertama adalah barisan konstan 3, dan barisan kedua adalah barisan 2 per N. Nah sementara barisan 2 per N sendiri ini merupakan perkalian dari 2 buah barisan. Barisan konstan 2 dan barisan 1 per N. Kalau begitu kita tahu bahwa barisan 2 ini konstan 2 ini konvergen ke 2 dan barisan 1 per N ini konvergen ke 0, maka barisan YN ini yang sama dengan 2 per N itu konvergen ke 2 dikali 1 per N. Jadi 2 kali 0 sama dengan 0. Sehingga barisan awal kita tadi ini 3N tambah 2 per N konvergen ke 3 ditambah 0 sama dengan 3. Contoh berikutnya. Nah, bagaimana kalau ini? Nah, kalau ini sepertinya ini kan mirip-mirip penjumlahan 2 buah barisan ya. Pembagian 2 buah barisan. Barisan pertama 2N tambah 1. Barisan kedua adalah N tambah 5. Tapi kalau kita lihat-lihat 2N tambah 1 itu kan tidak konvergen karena dia merupakan barisan yang tidak terbatas. Nah, begitu pula ini barisan N tambah 5 juga merupakan barisan yang tidak konvergen karena tidak terbatas. Nah, kalau begitu kita karena tidak konvergen ini 2N tambah 1 dengan N tambah 5 ya berarti kita tidak bisa pakai dong teorema yang ini tadi, yang 1 per Xn-nya. Karena kan syaratnya di sini supaya kita bisa gunakan ini ya syaratnya yang pertama adalah Xn-nya harus konvergen, Yn-nya juga harus konvergen. Nah, kalau tidak konvergen berarti ya 4 ini tidak berlaku. Gitu. Jadi syaratnya harus Xn dan Yn-nya konvergen dulu. Kalau begitu ya kita tidak bisa gunakan teorema yang tadi itu di sini. Nah, kita tidak bisa gunakan teorema yang tadi itu secara langsung dengan menggunakan pembagian dua buah barisan. Nah, caranya kita bisa lakukan sedikit manipulasi aljabar. Jadi ini ya 2N tambah 1 itu per N tambah 5 ya masing-masing kita bagi dengan 1 per N. Penyebutnya kita bagi 1 per N, pembilangnya juga bagi 1 per N, sehingga Anda peroleh 2 ditambah 1 per N dibagi dengan 1 ditambah 5 per N. Anda tahu bahwa 2 itu ini kan di atas penjumlahan 2 buah barisan ya, penjumlahan barisan 2 dengan barisan 1 per N. Anda tahu bahwa 2 itu barisan konstan 2 itu kan konvergen ke 2, sementara barisan 1 per N ini konvergen ke 0.
Oke, terus sama ini 1 ditambah 5 per N. Ya, 1 itu konvergennya ke 1 kan dia barisan konstan, tambah 5 kali 1 per N. Ya, ini anggaplah 5 alfanya, 1 per N konvergen ke 0. Ini dapatnya adalah 2. Berarti ini jawabannya adalah 2. Seperti itu. Jadi itu contohnya ya, yang tadi. Jadi Anda bisa gunakan di soal-soal yang lain. Oke, selanjutnya kita bahas dulu beberapa teorema-teorema terkait dengan barisan yang nanti akan banyak kita gunakan di belakang-belakang, khususnya nanti juga dipakai di fungsi kontinu. Kriteria barisan untuk fungsi kontinu ini sering kita gunakan. Jadi kita punya teorema 3, kalau barisan X sama dengan Xn subset R konvergen ya, konvergen, dan Xn ini besar 0, maka kita bisa simpulkan ya limit barisannya itu, yaitu X-nya itu ya, ini sebenarnya ada sini konvergen ke X ya, di sini ya, ini konvergen ke X, dan Xn-nya itu besar 0, besar sama dengan 0 untuk setiap n elemen bilang asli, maka Anda punya X-nya itu nanti besar sama dengan 0. Ya, kita buktikan secara kontradiksi ya. Andaikan ya kan X-nya kita mau tunjukkan besar sama dengan 0 ya, kita andaikan saja X-nya kecil. Ya, kontradiksi. Andaikan X kecil 0. Ya, kalau X-nya besar 0, X-nya kecil 0. Oke. Sehingga Anda peroleh X-nya kecil 0. Oke, maka Anda bisa menulis epsilonnya itu saya bisa tulis sama dengan minus X ya. Ini besar 0. Jadi epsilon itu sama dengan minus X. Ya, pasti positif kan? Karena Xn ini konvergen ke X, maka ya, pasti terdapat K elemen bilang asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar daripada K, yaitu berlaku nih mutlak Xn dikurang X kecil epsilon. So, ini ekuivalen dengan X kurang epsilon kecil Xn kecil Xn X tambah epsilon. Nah, karena ini berlaku untuk setiap N yang lebih besar daripada K, berarti untuk N-nya ini sama dengan K, maka Anda akan punya ya XK ini lebih kecil daripada X ditambah epsilon. Ya, karena epsilonnya sama dengan minus X, berarti saya bisa tulis X tambah minus X ini sama dengan 0. Sehingga Anda peroleh XK-nya ini kecil dari 0. Nah, itu kontradiksi dengan ini. Xn lebih besar sama dengan, jadi ini kontradiksi dengan Xn besar sama dengan 0 untuk setiap N bilangan asli. Jadi haruslah X-nya itu besar sama dengan 0. Seperti itu. Oke, teorema berikutnya, teorema 4. Jika barisan X sama dengan Xn dan barisan Y sama dengan Yn, ini konvergen ya. Ya, masing-masing konvergen dan Xn lebih kecil atau sama dengan Yn untuk setiap n elemen n,
maka limit xn lebih kecil atau sama dengan limit dari barisan yn. Jadi caranya sama saja yang tadi. Ya, kita bisa misalkan dulu buktinya ya. Anda bisa misalkan dulu barisan set n, yaitu barisan ini ya, barisan xn dikurangi dengan jangan xn dikurangi n, ini yn dikurangi dengan xn ya. Ya jelas ini kan barisannya ya, jelas bahwa ya barisan set n nya ini kan besar dari 0 ya untuk setiap n elemen n. Karena kita kan punya yn kurang xn, sementara kita punya di sini yn xn nya ini lebih kecil atau sama dengan yn. Sehingga dengan menggunakan teorema yang tadi, toh, karena Anda tahu bahwa xn ini konvergen yn karena xn ini konvergen, xn dan yn-nya ini konvergen, maka ya set n juga ini harusnya konvergen ya. Karena set n konvergen dan set n besar sama dengan 0, maka kita punya tadi bahwa limit dari barisan set n menuju a hingga ini pasti lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau begitu atau ini ekuivalen dengan limit ini tadi yn kurang xn besar 0. Ya, ini limit yn kurang limit xn besar sama dengan 0. Sehingga Anda punya limit yn besar daripada limit xn. Seperti itu. Oke, kita masuk di teorema berikutnya, di teorema Apit. Sekira teorema Apit, teorema 5 ini teorema 5 ini bukan teorema Apit ya, ini baru pengantar teorema yang kita butuhkan untuk membuktikan teorema Apit. Teorema 5 ini saya tidak buktikan, Anda bisa langsung gunakan teorema 4 ini dengan memilih barisan konstan A dan barisan konstan B untuk digunakan di teorema 4, sehingga Anda punya teorema 5 seperti ini. Oke. Nah, yang kita buktikan adalah teorema Apit. Jadi teorema Apit ini adalah salah satu teorema yang sangat membantu dalam menentukan limit dari suatu barisan. Nanti kita akan lihat contohnya. Tapi terlebih dahulu kita buktikan dulu teorema Apit ini. Jadi misalnya Anda punya barisan xn dan barisan yn, barisan zn, sehingga memenuhi ini xn kecil sama dengan yn kecil sama dengan zn untuk setiap n bilangan asli. Kalau limit barisan xn ini sama dengan limit barisan zn, atau dengan kata lain xn dan zn ini konvergen ke suatu bilangan yang sama, maka barisan yn juga itu konvergen dan konvergennya ke bilangan yang sama juga, seperti ini. Jadi buktinya itu seperti ini. Kita buktikan dulu. Kita misalkan W itu tadi kan kita punya ya, kita misalkan W itu sama dengan, tadi kan kita punya limit xn ini kan sama dengan limit zn ya. Sekarang ambil sebarang epsilon besar 0. Ambil sebarang epsilon besar 0. Oke, karena ya ini kan karena
limit xn ini sama dengan W, maka kita bisa terdapat ya K, ya K1 lah, elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap n elemen yang lebih besar daripada K itu berlaku mutlak xn dikurang W kecil daripada epsilon. Ini juga karena limit set n nya ini sama dengan W, ini nanti maka terdapat ini nanti kedua elemen bilangan asli, sehingga untuk setiap n yang lebih besar daripada K2, ini K1, set n dikurang W itu kecil dari epsilon. Ya, Anda boleh pilih di sini K itu sama dengan nanti maksimum dari ini K1, K2 ya. Oke, nanti diperoleh apa yang Anda peroleh? Ini kan sebenarnya harusnya saya tulis ya, xn ekivalen, ini kan sebenarnya ekivalen dengan xn kecil dari W tambah epsilon. Nah, ini xn ini besar dari W dikurang epsilon ya. Nah, sementara yang ini set n nya ini lebih kecil daripada W tambah epsilon, set n nya lebih besar daripada W dikurang epsilon. Nah, sehingga Anda akan punya nanti ini xn dikurangi W itu pasti lebih kecil daripada yn kurang W lebih kecil daripada Zn kurang W. Kenapa bisa? Karena kan kita punya tadi di sini ya, xn ini kan lebih kecil daripada yn. Di soalnya ya, ini tadi ini ada, sehingga ini xn kecil yn kecil daripada Zn. Ini untuk setiap n elemen bilangan asli, sehingga Anda punya itu akibatnya untuk setiap n yang lebih besar daripada K, xn kurang W itu lebih kecil daripada minus epsilon ya. Ya, ini kan dari sini Anda punya ya, ini Anda ambil yang ini kan ekivalen dengan minus epsilon lebih kecil daripada xn dikurang W. Berarti ini minus epsilon, ini kan xn kurang W lebih kecil daripada xn dikurang W kecil daripada yn kurang W. Ini zn kurang W, dari sini Anda punya zn kurang W kecil epsilon, ini juga kecil epsilon. Oke, atau ini ekivalen dengan minus epsilon kecil yn kurang W kecil epsilon, atau ini yn kurang W mutlak yn kurang W kecil dari epsilon. Oke, dengan kata lain, untuk setiap epsilon besar 0 ya ada K, yaitu maksimum K1 K2, sehingga untuk setiap n yang lebih besar daripada K berlaku mutlak yn dikurang W kecil epsilon, atau dengan kata lain
Ya, limit dari barisan di N ini sama dengan W. Sama juga dengan barisan limit barisan Xn sama dengan limit barisan Zn. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Tentukan limit dari barisan berikut. Yang pertama, barisan X sama dengan sin N per N ya. Ya, barisan sin N ini kan merupakan barisan yang tidak terbatas ya. Karena barisan N itu kan merupakan barisan yang tidak konvergen. Apa ini? Ini salah. Sin N, N-nya ini kan tidak terbatas. Berarti sin N-nya nanti ini juga nilainya tidak terbatas. Karena tidak terbatas berarti tidak konvergen. Tapi kalau dibagi dengan N, ya kita bisa hitung. Kita kan punya, jadi tugas pertama yang kita harus lakukan adalah mencari pengapitnya ini. Oke, caranya kan Anda sudah tahu bahwa sin N itu kan nilainya paling kecil min 1, paling besar 1. Nah, kalau saya bagi semua dengan 1/n, ya ini sin N per N, ini lebih kecil daripada. Anda hitung limitnya. Limit sin N per N, limit 1/n. Ya, ini kan 0 ya. Ini nilainya 0. Nah, ini juga nilainya 0. Jadi Anda bisa simpulkan limit sin N per N itu sama dengan 0. Ya. Karena kita mau cari satu-satu langsung, ini kan susah ya. Sin 1 itu berapa, sin 2 berapa. Itu kan nanti tidak berpola. Ya, kadang positif, kadang negatif. Tapi kan lama-lama kalau dibagi dengan N, ya itu ternyata barisannya konvergen ke 0. Contoh berikutnya. Oke, contoh ini Anda bisa kerjakan sendiri ya. Oke. Terus kita punya teorema 7. Jika barisan X sama dengan Xn subset R ini konvergen ke X, maka barisan mutlak X sama dengan mutlak Xn ini juga konvergen ke mutlak X. Jadi ya kita buktinya menggunakan ketidaksamaan segitiga. Anda masih ingat bahwa kita mengatakan dulu ambil sebarang Xn, ambil sebarang epsilon besar 0 ya. Oke, karena Xn konvergen ke 0, konvergen ke X, maka ini terdapat K bilangan asli, sehingga untuk setiap N yang lebih besar daripada K itu berlaku Xn dikurang X kecil dari epsilon. Oke, Anda menggunakan kesamaan segitiga. Oke, menggunakan kesamaan segitiga, Anda peroleh mutlak Xn kurang mutlak X itu lebih kecil daripada mutlak Xn dikurang X. Oke, ini kan menggunakan segitiga diperoleh ini untuk setiap N yang lebih besar daripada K, berarti ini mutlak Xn ini kecil daripada epsilon. Jadi ya, ini barisan mutlak Xn konvergennya ke mutlak X. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita punya teorema 8. Ini saya tidak buktikan ya. Ini sebagai latihan soal saja, Anda bisa kerjakan.
Ini Anda bisa baca buktinya sebenarnya di bukunya Bartel ada. Anda bisa baca di situ. Nah, jadi intinya ini nanti kita akan menggunakan kembali teorema yang di pertemuan sebelumnya. Jadi saya tidak buktikan ya, Anda bisa baca sendiri. Selanjutnya di sini ada latihannya, silahkan dikerjakan. Ya, kita punya daftar pustakanya ini, baca buku rujukan kita, buku bacaan. Silahkan dibaca. Ya, ini ada latihannya, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup WhatsApp atau langsung chat ke saya. Oke, untuk perkuliahan atau untuk materi hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan selamat mengerjakan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.